Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lause pada minggu hari ini. Adik-adik apa kabar semuanya? Ya, Lause harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Oke, pagi ini ada yang berbeda dengan Lause? Ya, hari ini Lause ada balon, Lause memakai topi. Ada apa ya? Ada yang tahu? Ya, GKY Gereja kita, Gereja Kristus Yesus Medan, ulang tahun yang ke-14 pada hari ini. Terima kasih, sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati gereja kita sampai pada hari ini. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk memulai pujian kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk mari kita lipat tangan kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami dapat ibadah online lagi pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memimpin kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi siap memuji Tuhan? Nanti ketika memuji Tuhan, Lause harap adik-adik bisa berdiri, ikuti gerakan Lause. Oke? Sebelum kita memulai memuji Tuhan, Lause mau minta adik-adik untuk melakukan satu gerakan. Oke, semua sudah siap memuji Tuhan? Oke, Lause minta adik-adik keluarkan tangan, tunjuk dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku siap memuji-Mu. Oke, katakan dengan kuat, dengan semangat. Dengan posisi berdiri ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan, aku siap datang memuji-Mu. Oke, good. Yuk adik-adik dengan semangat kita nyanyikan lagu pertama. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Nah, nyanyikan dengan semangat, ikutin gerakan Lause ya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu.
jangan lagi sedih, jangan lagi susah, karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita selalu ada Yesus yang dapat kita andalkan. Yuk, lagu kedua kita naikkan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu lagu pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Memberi
Oke adik-adik, shalom semuanya. Sekarang yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Lause Bobby akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk beribadah, bersuka cita bersama. Kami bersyukur juga saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa fokus dan mengerti. Pimpin juga Lause yang bercerita. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi Lause Nelly bilang, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita GKY Medan yang ke-14 ya. Seperti yang bisa adik-adik lihat juga, tadi Lause Nelly dan juga Lause Bobby pakai atribut ulang tahun karena kita sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita. Nah, nanti adik-adik juga bisa tuh ya buat topi ulang tahun adik-adik masing-masing untuk merayakan ulang tahun gereja kita. Nanti di akhir video Lause akan ajak kita untuk buat sama-sama versi sederhananya yang bisa kita buat dengan alat-alat yang bisa kita temukan di rumah kita. Jadi stay tune terus ya sampai akhir video ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang Lause ingin ajak kita sama-sama siapkan Alkitab kita ya, karena di hari ulang tahun gereja kita mau merenungkan satu tema, yaitu mengasihi Bapa sepenuh hati. Ya, ulangi sama-sama, mengasihi Bapa sepenuh hati. Yuk adik-adik, sekarang Lause ajak kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15. Kalau sudah ketemu, adik-adik bisa tandai di Alkitab supaya adik-adik bisa baca lagi. Dan sekarang Lause akan bacakan juga untuk kita semua ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oke adik-adik. Nah tadi kita sudah baca firman Tuhan, katanya jangan kamu mengasihi dunia. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu tidak mengasihi Bapa. Adik-adik, maksudnya apa sih mengasihi dunia itu? Ada yang tahu tidak apa artinya mengasihi dunia? Nah adik-adik, Alkitab berkata jangan mengasihi dunia itu bukan kita tidak boleh sayang orang-orang di dunia, ya, bukan itu maksudnya, karena kita harus mengasihi orang-orang di dunia. Jadi bukan itu maksudnya. Juga bukan berarti kita tidak boleh mengasihi alam di sekitar kita yang ada di bumi kita. Bukan itu juga maksudnya. Jadi apa maksudnya jangan mengasihi dunia? Nah adik-adik, Alkitab berkata jangan mengasihi dunia itu artinya jangan mengasihi hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang duniawi itu apa saja contohnya? Contohnya adalah dosa, ya, kesenangan hati kita yang menjauhkan kita dari Tuhan, harta benda, dan segala sesuatu yang bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Itu adalah yang dimaksud dengan dunia di ayat ini. Jadi apa artinya dunia? Apa artinya jangan mengasihi dunia? Artinya jangan mengasihi hal-hal yang duniawi. Dan apa saja contoh hal-hal yang duniawi itu? Ya tadi sudah lo sebutkan apa? Dosa, ya, bisa harta benda, bisa kesenangan diri, atau segala sesuatu yang bisa menjadi berhala, menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, dari ayat ini berkata
kita harus mengasihi Allah Bapa di surga dengan sepenuh hati kita. Kalau kita masih mencintai dosa, ya, kita masih mencintai hal-hal lain yang menjauhkan kita dari Tuhan, artinya kita belum mencintai Bapa di sorga dengan sepenuh hati. Mau itu cuma satu dosa, cuma dua dosa, itu sama saja. Artinya kita tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, adik-adik, coba di sini ada yang pernah dengar tidak peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelanga? Ada yang pernah tidak dengar peribahasa ini? Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, adik-adik, arti peribahasa ini adalah karena satu kesalahan kecil, maka semuanya menjadi salah, menjadi rusak juga. Adik-adik sekalian, nila di dalam peribahasa ini artinya adalah tinta berwarna nila atau biru tua. Ya, pernah lihat ya, tinta berwarna biru tua. Ya, sementara susu, kita tahu susu murni itu warnanya putih bersih. Betul ya. Dan belanga itu adalah sebuah tong besar dari tanah liat. Nah, jadi adik-adik dari peribahasa ini mau menggambarkan kalau misalkan bayangkan adik-adik kita punya susu murni sebanyak 1 tong yang besar. Ya, susu murni putih bersih segar siap diminum. Tapi adik-adik bayangkan kemudian kita teteskan tinta berwarna biru 1 tetes saja ke dalam susu itu. Apa yang terjadi dengan susu itu? Susu itu tidak lagi berwarna putih bersih, bukan? Susu itu akan berubah menjadi biru-biru. Lalu, apa masih bisa diminum? Oh, tidak bisa. Ya, itu sudah jadi beracun karena sudah ada tintanya. Tinta tidak bisa diminum, ya. Nah, begitulah maksud dari peribahasa itu. Mau susunya 1 tong, mau 1 tong lebih besar lagi, mau tintanya cuma 1 tetes, setengah tetes, sama saja. Itu akan merusak susu yang sedemikian banyak. Nah, itu juga adik-adik gambaran cinta kita kepada Allah Bapa di surga. Kalau kita mau mencintai, kita mau sayang kepada Allah Bapa di surga dengan sepenuh hati kita. Sepenuh hati itu artinya jangan lagi ada cinta kita kepada perbuatan dosa kita. Jangan lagi kita mencintai hal-hal duniawi di dalam hidup kita. Kalau kita masih cinta, kita masih sayang kepada dosa-dosa kita masih senang melakukan dosa-dosa favorit kita, dosa-dosa kesukaan kita, itu artinya cinta kita kepada Tuhan tidak penuh. Dan itu bisa merusak seluruh hati kita. 1 dosa saja bayangkan, itu bisa merusak seluruh hati kita. Dan juga merusak relasi kita dengan Allah kita di surga. Loh, kok bisa Lause? Kan aku cuma sayang 1 dosa kok gitu. Masa 1 dosa saja tidak boleh sih? Nih adik-adik, coba Lause kasih contoh ya. Misalkan, apa ya dosa favorit? Mungkin menyontek ya. Nah, mungkin kan sekarang kita sekolah online ya. Sekolah online, ulangan juga di rumah. Guru tidak bisa lihat. Papa mama juga mungkin kadang ada telepon, kadang masak, kadang angkat jemuran, tidak lihat kita terus. Jadi kita bisa menyontek nih karena sekolah sedang online. Kita nyontek saja sedikit kok Lause, cuma 1 nomor.
Nanti ulangan selanjutnya 1 nomor lagi, 2 nomor saja. Selanjutnya lagi cuma sedikit kolause. Kita jadi suka menyontek. Kita mencintai dosa menyontek. Lalu adik-adik, ternyata saat kita menyontek itu ketahuan pas orang tua kita melihat kita menyontek, atau sama guru dari online itu kelihatan kita ngintip buku. Lalu kita ditegur. Kita takut ketahuan. Kalau kita takut ketahuan, apa yang kita lakukan? Kita berbohong. Kita bilang, enggak saya nggak nyontek. Padahal kita menyontek. Kita bilang, enggak aku nggak nyontek. Kita bikin berbagai alasan. Lalu karena kita ketahuan menyontek sama guru kita, orang tua kita ditelepon sama guru kita. Lalu orang tua kita jadi tegur kita. Waktu kita ditegur, kita bilang jujur apa bohong? Kita bilang iya aku nyontek atau bilang enggak saya nggak nyontek. Kalau kita menuruti apa kata dosa, kita menyayangi dosa menyontek kita masih cinta dosa menyontek kita akan berbohong lagi. Tadi sudah menyontek, bohong sama guru bilang saya nggak nyontek, padahal nyontek. Sama orang tua ditegur, ya, dibilang kamu kenapa nyontek, lalu kita jawab apa? Bohong lagi. Enggak, aku nggak nyontek, itu guru di sekolah tidak pakai kacamata jadi salah lihat, dan lain sebagainya. Kita bikin alasan. Kita jadi berbuat dosa lagi. Kemudian orang tua kita percaya sama guru kita, kemudian menghukum kita. Kalau kita dihukum, kita senang apa marah? Misalkan HP kita diambil, atau jam main kita dipotong, atau uang jajan kita dipotong, kita happy atau marah? Kita jadi marah. Nah, coba adik-adik dari gambaran tadinya kita cuma bilang cuma 1 doang kok lause nyontek. Tapi dari dosa menyontek itu bisa membawa kita kemana? Kita jadi berbohong lagi, marah. Sudah marah jadi apa? Jadi nggak sayang orang tua, jadi nggak suka guru, dan lain sebagainya. Dari 1 dosa bisa membawa kita kepada dosa yang lain. Itulah sebabnya adik-adik, kita harus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tidak ada ruang lain untuk dosa satupun. Mau nila setitik itu sudah merusak susu 1 belanga. Begitupun juga dosa. 1 dosa favorit, 1 dosa kesukaan, itu bisa merusak seluruh relasi kita, merusak seluruh cinta kita kepada Tuhan. Sedikit saja kita mencintai hal-hal duniawi, sedikit saja kita menyukai bisikan-bisikan iblis, tapi itu berbahaya. Maka adik-adik, yuk hari ini Lause ajak kita untuk sama-sama belajar. Belajar untuk apa? Mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya Lause ingin ajak kita dimulai dengan berani berkata no, berkata tidak kepada bisikan iblis. Meskipun adik-adik kadang iblis menggoda dengan sangat lihai, ya, dalam hati kita, ya kayak contoh tadi menyontek, kita mau ulangan belum belajar, kan online kata iblis, ya, kan guru nggak nengok, kan kamu bisa matiin kamera, guru nggak lihat, 1 soal saja. Wah, mulutnya iblis itu, godaannya itu manis sekali. Tapi kita harus berani,
kita mengambil tindakan yang bulat, tidak setengah-setengah. Kita berani berkata tidak. Atau untuk hal-hal lainnya, misalkan iblis menggoda kita untuk malas sekolah minggu, malas bantu orang tua di rumah, ya. Iblis memberikan berbagai macam godaan dan alasan di hati kita, ya. Tapi kita mau belajar untuk berani say no, menolak apa kata iblis. Karena kita mau sungguh-sungguh sepenuh hati mencintai Bapa di surga. Nah, adik-adik, yuk kita sekali lagi baca ayat yang sudah kita baca di awal, ya. Dari 1 Yohanes 2 ayat 15, kita baca bersama-sama 2 kali. Lalu saya harap kita juga bisa hafalkan masing-masing di rumah, ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ingat adik-adik, ya, pesan hari ini mengasihi Bapa dengan sepenuh hati. Artinya jangan kasih ruang sedikit pun untuk iblis masuk. Jangan kasih ruang sedikit pun untuk godaan-godaan dosa dan berbagai hal-hal duniawi yang iblis tawarkan kepada kita. Hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk mencintai Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi, say no kepada dosa dan say yes untuk mencintai dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama akhiri perenungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, Lause akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau kami tahu Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengasihi Engkau juga dengan sepenuh hati kami. Kami mau melakukan firman Tuhan setiap hari, menjadi anak Tuhan yang baik, yang mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman kami. Dan kami mau menjadi anak yang berani berkata tidak kepada dosa dan berbagai hal yang melukai hati Tuhan. Mau memberikan hati kami sepenuhnya untuk mencintai Engkau dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini perenungan firman Tuhan kita, dan setelah ini Lause Nelly akan memimpin kita untuk menyanyikan satu pujian penutup. Dan adik-adik, setelah ini juga, ya, tadi Lause di awal sudah bilang, kita akan sama-sama membuat topi ulang tahun sederhana yang bisa kita buat di rumah kita untuk kita memeriahkan suasana ulang tahun gereja kita yang ke-14. Nanti di akhir video setelah kita menaikkan pujian, setelah kita menyelesaikan ibadah kita, Lause akan ajak kita untuk buat sama-sama, ya. Jadi ingat, stay tune sampai akhir video ini. Dan yuk sekarang kita ketemu lanjut lagi sama Lause Nelly, ya. Nah adik-adik, ibadah online kita sudah selesai pada pagi hari ini. Gimana adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan dari contoh Bobby? Nah, adik-adik mendapatkan berkat apa? Setelah selesai nanti, setelah makan siang, sore-sore, Lause harap adik-adik kembali men-sharekan, menceritakan kembali firman yang adik-adik dapatkan pada pagi hari ini. Oke, adik-adik boleh sharekan ke papa, mama, boleh sharekan ke kakek, nenek, atau sepupu adik-adik. Oke, sebelum mengakhiri, kita naikkan
satu lagu pujian Hujan Berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Ya adik-adik, benar ya, apa yang tak pernah kita pikirkan itu Tuhan pun sediakan bagi kita. Karena apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik untuk kita. Mari kita selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Oke, ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun untuk GKY Medan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat terus bertumbuh tahun demi tahun di dalam pemeliharaan Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat kerajinan tangan, yaitu topi ulang tahun versi kita masing-masing. Dan nah nanti contohnya seperti ini nih, ini contoh yang Lause buat, punya Lause sendiri. Nah adik-adik, sekarang kita langsung aja ya. Adik-adik boleh mulai siapkan bahan-bahannya. Untuk alat-alatnya adik-adik perlu lem, gunting, alat warna. Adik-adik bisa pakai pensil warna, krayon, spidol, atau apapun yang adik-adik punya di rumah. Kemudian adik-adik bisa sediakan pensil dan juga penggaris. Untuk bahannya adik-adik cukup perlu 2 lembar kertas HVS. Ya, 2 lembar kertas HVS. Kalau adik-adik punya karton origami, itu juga boleh dikeluarkan kalau adik-adik mau pakai. Ya, tapi Lause pilih kertas HVS karena ini yang paling gampang untuk kita cari. Oke, ya jadi ini bahan-bahannya. Dan sekarang kita akan mulai membuat topi ulang tahun versi kita masing-masing ya. Sekarang kita ambil HVS yang pertama. Pertama-tama kita akan menyiapkan untuk talinya ya, untuk tali kepalanya. Adik-adik kalau kesulitan, adik-adik boleh minta bantuan orang tua ya. Nah, pertama-tama adik-adik HVS ini adik-adik lipat di bagian lebih memanjang, adik-adik lipat jadi 2. Ya, jadi seperti ini. Lipat jadi 2, jadi panjang. Ya, yang rapi, dirapikan pelan-pelan ya. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, lalu adik-adik lipat sekali lagi di sini, oke? Jadi seperti ini. Nah, terlihat ya, dilipat seperti ini, ya. Lihat, jadi kecil, panjang seperti ini. Oke, sudah adik-adik? Kalau sudah, sekarang dibuka, dilihat. Sekarang adik-adik punya 4 bagian, betul? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 bagian. Nah, setelah ada bekasnya, ada 4 bagian ini, adik-adik gunting ya, buat memanjang seperti ini. Kalau garisnya kurang jelas, adik-adik bisa garis dulu menggunakan penggaris kalau takut miring
Ya, kalau tidak mau miring, adik-adik bisa lihat di bekasnya. Kemudian adik-adik berikan garis pakai penggaris. Ya, supaya lebih jelas terlihat bekas garisannya, betul ya. Nah, sekarang adik-adik boleh gunting. Nah, oke. Sudah dapat 2 lembar ya. Kalau kurang nanti baru gunting lagi dari sini. Tapi biasanya ukuran kepala kita cuma perlu 2. Nah, lalu sekarang adik-adik beri lem dulu ya. Satukan 2 lembar ini menjadi 1 ya. Jadi adik-adik kasih lem kurang lebih di ujungnya saja ya. Kasih lem di ujungnya. Kemudian tempelkan ya. Lalu nanti kita akan warnai, tapi sekarang kita buat dulu segitiganya ya. Jadi adik-adik taruh dulu di samping sampai kering, biar kering dulu juga sekalian ya. Nah, sekarang kita ambil HVS yang kedua ya. Di HVS yang kedua ini kita akan buat segitiga ini. Kita tidak akan pakai semua. Sekarang kita lipat 2, tapi tidak seperti yang tadi. Kita lipat 2-nya jadi seperti ini ya. Yang tadi kan seperti ini, yang ngelipatnya tadi seperti ini. Nah, sekarang tidak. Kita ngelipatnya sekarang begini ya. Terlihat bedanya ya. Kita lipatnya jadi lebih persegi ya. Nah, sudah dilipat, dirapikan ya. Sekarang kita dapat bentuk seperti buku ya, kotak persegi panjang yang kecil. Nah, sekarang adik-adik bisa kasih garis lagi. Kalau kurang jelas garisnya, kita akan gunting jadi 2 karena kita hanya akan pakai sebelah ya. Oke. Ya, kalau sudah digunting, kita sudah dapat 2, kita hanya akan pakai salah satu ya. Nah, sekarang yang sudah ada di tangan kita akan lipat sekali lagi, oke? Nah, kita lipat sekali lagi. Jadi seperti ini ya. Lihat ya. Nah, jadi ada bekas garisannya. Oke. Nah, kali ini adik-adik kita ambil penggaris dan pensil. Sekarang adik-adik, kalau adik-adiknya masih kecil kebingungan, ingat minta bantuan dengan orang tua kita ya. Minta tolong kepada mereka untuk menolong kita. Nah, sekarang adik-adik lihat, ini kan sudah ada garis tengahnya. Nah, sekarang adik-adik dari titik tengah sini, adik-adik buat garis ke sini. Perhatikan contoh langsung ya. Ini kan tengahnya tuh bekas garis tadi. Sekarang lihat ujung atasnya. Sekarang kita tarik ke sini. Nah, jadi ya, nggak usah kasih garis yang tebal. Terlihat ya, garis seperti ini. Dari ujung bawah sampai ke tengah-tengah bekas garisan tadi ya. Dan buat yang sama di sisi yang lain ya, dari ujung ke sini, ke ujung tengah ya, dari ujung bawah ke ujung tengah. Oke, bagus. Sekarang lihat, kita sudah punya segitiga ya. Segitiga seperti yang ada di kepala lause. Maka sekarang kita lakukan adalah gunting. Oke, sekarang, nah, kita sudah punya 2 bentuk utama ya. Kita ada talinya untuk kepala kita ya, dan kita juga sudah punya segitiga untuk jadi topi kerucut kita. Nah, sekarang adik-adik ya, ambil alat warna adik-adik yang adik-adik punya ya, apapun itu yang ada di rumah yang bisa adik-adik pakai. Nah, silakan adik-adik hias topi ini
Ya, adik-adik mau buat seperti tadi topi lause yang garis-garis itu warna-warna pelangi, atau mau seperti yang sekarang lause pakai ini gambar wajah tersenyum, atau adik-adik mau buat corak lain gambar bintang, gambar bunga, gambar langit, ya, atau mau gambar kartun kesukaan adik-adik, ya, superhero kesukaan adik-adik, boleh tuh digambar topi ini ya. Jadi adik-adik silakan pakai alat warna dihias. Ya, baru nanti adik-adik setelah adik-adik menghias semua ini, adik-adik bisa tempelkan ini ya menggunakan lem. Kasih lem di belakangnya, lalu tempelkan ke tengah-tengahnya. Nanti setelah dihias ya, kalau ini lause hanya berikan contoh. Ya, jadi adik-adik hias dulu, baru nanti ditempel, jadinya seperti ini. Baru setelah selesai semua, adik-adik bisa tempel ke belakang dan minta tolong ke orang tua adik-adik untuk mengelem, untuk menyatukan belakangnya. Baru setelah itu selesai ya adik-adik. Nah, jadi silakan sekarang adik-adik boleh hias, kemudian nanti tempel dan selesai topi ulang tahun adik-adik. Nah, kalau adik-adik juga punya hiasan lain, misalkan adik-adik ada yang punya pita, ada yang punya manik-manik, itu juga boleh adik-adik pakai kalau adik-adik mau menghias topi ulang tahun adik-adik dengan lebih meriah, ya. Dan untuk para orang tua, untuk papi mami, ya, SMGKI Medan baru saja membuka akun Instagram @smgkimedan. Nah, jadi untuk para orang tua yang mendampingi anak-anak ketika mereka sudah selesai mengerjakan kreativitas dan Anda mau memposting karya mereka menggunakan atau sedang mengerjakan kreativitas atau sedang mengikuti sekolah minggu, boleh banget tuh para orang tua kalau mau upload foto dan tag @smgki Medan juga, ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita di sekolah minggu hari ini adik-adik. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkreativitas.